Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua siang hari ini. Saya ingin percaya ketika kita mengambil waktu di tengah-tengah pekerjaan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, sepanjang kehidupan kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
dalam kehidupan kami. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang boleh terus kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, meskipun kami dalam kegiatan kami masing-masing Tuhan, ada waktu yang kami mau ambil untuk kami meninggikan nama Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami membangun mesbah Tuhan di siang hari ini Tuhan, Tuhan ada, kuasa Tuhan bekerja, menyatakan kemuliaan-Nya Tuhan dalam tempat ini, bahkan menjamah setiap kehidupan kami Tuhan di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mulaikan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih semangat bangkit berdirinya? Boleh berikan salam kepada teman kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Di tengah dunia yang sedang menakutkan, kita percaya kalau Tuhan kita adalah gunung batu keselamatan kita. Amin. Mari naikkan ini menjadi pujian iman kita, bahwa Tuhan juga gunung batu keselamatan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Berita-berita di luar sana yang tidak mengenakan hari-hari ini, tapi itu biar menjadi kekuatan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan mari kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari ini. Tuhan kasih firman dan kekuatan rohnya untuk menguatkan setiap orang percaya, agar supaya kita mengimani bahwa Tuhan bekerja. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan semuanya mau kita berdiri. Siapkan hati kita dalam firman-Mu. Aku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita satukan hati kita. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Pada saat siang hari ini kami berkumpul, kami memuji membesarkan Nama-Mu. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu berbicara lewat hamba-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Dalam situasi keadaan dunia yang tidak ya Tuhan baik-baik saja, tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Itu akan menguatkan kami. Itu yang akan terus membuat kami yang Tuhan tetap kuat di dalam
Engkau menghadapi setiap tantangan. Kami menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaannya boleh kembali hadir di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya namanya mungkin ada yang baru pertama kali ini, Ibu siapa? Nama saya Ana Agustin. Ya, ini kali ketiga saya hadir di sini. Tempat diundang waktu itu ke panti asuhan ya, beserta dengan saudara ini ya. Tapi saya percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana Allah yang akan terus menguatkan saya dan saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, bukan hanya saya bicara buat saudara, tapi itu juga menguatkan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, mengingat situasi-situasi yang saat ini memang kayaknya, waduh, perang dunia nih, Tuhan Yesus sudah mau datang nih gitu kan. Kayaknya kita mesti siap-siap nih gitu kan. Tapi mari kita tetap percaya bahwa hari ini adalah kesempatan kita untuk terus berbenah diri. Amin. Amin. Kita mempersiapkan diri. Kapanpun Tuhan Yesus datang. Yesus datang itu bukan cuma hanya nanti, oh kalau kiamat Tuhan datang gitu kan. Oh kiamat. Tuh saudara, Tuhan datang itu bisa aja menjemput saya dan saudara kapan saja. Enggak perlu tunggu tua ya. Orang muda juga bisa kapan saja dijemput gitu kan. Jadi ada 3 anak. Mulai ya, ada 3 anak. Orang bilang saling-saingan, jago-jagoan. Dia bilang, anak yang pertama, tahun lalu bapakku itu diundang sama SBY. Oh, yang kedua nggak mau kalah, baru diundang sama SBY. Kemarin bulan lalu bapakku diundang sama Jokowi. Yang nomor 3 juga nggak mau kalah. Kemarin bapakku dipanggil Tuhan. Panggil saudara ya. Jadi dipanggil Tuhan atau Tuhan datang itu bisa kapan saja. Tapi mari kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus terus berbenah diri, berkemas-kemas katanya. Berkemas-kemas itu ya mempersiapkan diri apa yang perlu dipersiapkan supaya ketika Tuhan datang kapanpun kita siap, kita bisa berkata ini aku Tuhan. Dan kita, kalau saya selalu bilang, Tuhan saya pengen dengar nanti, sabaslah engkau hambaku yang setia. Amin. 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 Bukan celakalah kamu membuat kejahatan. Aduh, itu udah final itu saudara. Tapi saya lihat orang-orang di sini adalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan. Amin. Kita langsung aja ya. Saya bawa tema pada saat siang hari ini, serius untuk memperhatikan firman. Jadilah orang yang serius. Ketika kita ibadah, serius, fokus. Amin. Amin. Enggak main-main, enggak asal-asalan. Ingat saudara, hidup ini cuma tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ketika engkau menabur keseriusan, engkau menabur kefokusan kepada firman Tuhan, menaruh perhatian, hormat penuh kepada firman Tuhan, kita akan lihat apa yang Tuhan janjikan. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Amsal pasal 16 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman. Saudara, kata memperhatikan ini bukan cuma sekedar suka baca, hafal ayat. Siapa di sini yang suka hafal ayat? Kalau anak sekolah dulu, perlu. Kalau saudara ketika satu kali waktu mendapatkan pertanyaan, atau saudara ingin memberkati orang yang sedang ada masalah, terus saudara nggak hafal ayat, bingung saudara. Aduh, ayatnya di mana? Nanti dulu gitu kan. Kalau saya makan orang Jerman, jadi nanti dulu. Nah, saudara nggak bisa nanti dulu. Kalau kita mau jadi jawaban, kita mau jadi berkat buat orang, kita harus selalu siap hafal ayat. Bukan cuma sekedar hafal ayat, tapi bagus hafal ayat, bagus banget saudara. Tapi memperhatikan di sini, kita juga harus menjadi orang yang serius menjadi penaku firman Tuhan. Memperhatikan gimana bisa melakukan kalau kita tidak mengerti. Nah ini kan, halo saudara pernah sekolah kan? Ya. Iyalah, saya juga Pak,
Waktu saya kerja di Bandung, saya dikasih setumpuk, aduh banyak banget itu sertifikat. Nanti habis ini begini, dikasih begini, formnya ini, diisi ini. Kan gak cukup sekali, saudara. Saya bilang, saya dealer. Aduh, pelan-pelan. Gimana sih katanya? Masa udah kerja 5 bulan? Waduh, manajer nih perlu juga nih besok terapi gitu kan. Mana enak aja, baru 5 bulan. Ya nggak ngerti lah. Saya makanya tanya lagi supaya saya ngerti. Kalau saya ngerti, saya bisa mengerjakannya. Amin. Mari kita jadi orang Kristen yang smart gitu kan. Jadi orang Kristen yang cerdas. Bukan cuma asal terima firman, tapi mau memperhatikan supaya kita mengerti. Ketika kita mengerti, kita bisa melakukan. Kalau bisa melakukan, apa berkatnya? Ini saudara. Next dulu. Ada yang next bisa memperhatikan firman dulu. Yang next dulu nanti balik lagi. Ya. Oh, enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, saya di sini. Di situ dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 20-22 ini, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Apa sih kebaikan apa yang akan kita terima ketika kita memperhatikan firman? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ada 2 hal yang akan kita terima ketika kita memperhatikan firman. Ketika kita serius, ketika kita mau sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dikatakan kehidupan. Udah hidup kok, ini contoh aja. Saudara, hidup di sini bukan cuma sekedar bernafas. Tapi apapun yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu, baik di dunia, baik di akhirat, kalau dikatakan hidup di dunia sukses, sampai ke akhirat juga masuk surga. Sukses dunia akhirat, maksudnya kan gitu. Saudara, jangan cuma puas kita sukses di dunia ini. Ketika kita meninggal, kita bingung kita mau kemana. Kehidupan di sini adalah ketika kau serius melakukan firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus pribadi. Dia yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia. Firman yang hidup itu menjelma menjadi manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau saudara memperhatikan firman, saudara sedang menghormati Tuhan Yesus. Firman Tuhan di ayat yang tadi dikatakan, siapa yang menghormati aku akan menghormati dia. Siapa yang menyanyiakan, siapa yang mengindahkan, siapa yang menyepelekan, itu juga balasannya. Tadi yang saya katakan, apa yang ketabur, itu yang tertuai. Jadi seriuslah jadi orang Kristen. Jangan cukup jadi orang Kristen KTP. Kalau Tuhan Yesus datang, saudara, nanti KTP saudara yang terangkat, saudara tertinggal. Karena yang Kristen cuma KTP-nya. Serius, kalau KTP cuma serius Kristen, gitu kan? Tapi saudara nggak serius, kan bahaya, saudara. Mari. Dan yang dikatakan yang kedua, dia akan mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, tapi saya ingin kasih ayat dulu. Kenapa kita harus serius untuk terus mendengarkan firman Tuhan? Saudara, jangan cuma hari Jumat doang, gitu kan? Ya kalau bisa lah. Kalau ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita serius memperhatikannya. Kita serius mau menghadirinya. Bukan karena senang ketemu teman-teman, bukan. Karena aku mau memperhatikan, aku mau menghormati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dikatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Ini. Kenapa kita harus serius? Saudara tahu nggak? Sebenarnya saudara ini nggak butuh ketoprak. Bentar, saya lihat ada makanan di belakang. Itu buat makanan jasmani saudara. Tapi mari kita baca dulu. Matius pasal 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, saudara? Di dalam diri kita ini ada 3 manusia. Perhatikan ini, saudara. Saudara jangan cukup puas. Wah, saya cuma hidup dari manusia tubuh. Enggak, saudara. Saudara hidup karena ada roh di dalamnya.
Roh saudara dicabut, habis semua saudara. Mau ganteng, mau cakep, mau gelis, mau cantik, kalau nggak ada rohnya, dia mayat. Setuju? Yes. Saudara, dalam tubuh kita ini ada 3 manusia. Manusia jasmani, ini. Manusia jiwani, suka berpikir, saudara suka bekerja, bapak-bapak suka mancing emosi. Saya punya jemaat, saudara, suka mancing. Saya bilang, Pak Awi, mau kemana kita? Mancing, katanya tante. Terus saya dengar-dengar, terus selesai gitu kan, selesai mancing. Sehari semalam pokoknya habis sekitar 10 juta waktu itu tahun 2008 atau 2009, saudara. 10 juta. Pas saya lihat, Pak Awi dapat ikan hiu, bukan, katanya ikan tenggiri. Ikan tenggirinya nggak gede-gede amat, saudara. Ya Allah, saya bilang gitu. 5 biji doang, segede-gede gini, 10 juta, Pak, atau beli aja lapaknya sekalian di pasar. Terus dia bilang, tante mah kagak tahu, itu teh asik tahu, bukan soal ikannya, tapi jiwaku. Gila, jiwanya dikasih makan. Halo, ibu-ibu suka ke mall? Iyalah, saya juga suka, tapi saya banyak kan CLBK. Apa cinta lama bawa ketek bukan? Nah, cuman lihat kagak beli. Ya, itu saya suka CLBK. Tapi ketika saya waktu itu bisa beli tas yang saya suka, meskipun harganya mungkin sekitar 400-500 ribu, tapi kayaknya kayaknya 1 senti di atas lantai. Merasa cantik karena jiwanya dikasih makan. Bapak-bapak suka sekolah, suka belajar, ya, itu makanan jiwa. Makanan jiwa, makanan tubuh apa, saudara? Kalau makanan jiwa tadi udah, makanan tubuh ya itu tadi ketoprak, bakso. Saya ngomong itu makanan saya semua itu kesukaan. Pokoknya apapun yang bisa dimakan lewat mulut, itu makanan buat tubuh. Tapi ada satu manusia yang sering kita lupa, yaitu manusia roh, yang harus kita beri makan. Nah, saudara, kalau saudara makan sehari berapa kali? Minimal 2 kali lah kalau cewek, ya. Takut gendut, nggak apa-apa. Sehari sekali juga nggak apa-apa. Tapi minimal kan makan sehari sekali, betul? Karena tubuh kita memang perlu asupan. Kalau nggak dikasih asupan, lemes, saudara. Nah, kita lupa, jiwa dikasih makan. Makanya kalau laki-laki kayak suami saya, dia suka sekali sekolah. Saya mah S3, SD, SMP, SMA. Kalau suami saya bener SMP beneran gitu kan. Tapi saya bilang, Pak, kenapa sih senang sekali sekolah? Ya itu makanan jiwa. Makanan jiwa itu mahal, saudara, mehong. Kalau makanan tubuh mah masih ukur-ukur lah ya, sesuai dompet gitu kan. Tapi makanan roh itu gratis, saudara. Dan kalau saudara menang, bisa memberi makan manusia rohani saudara, saudara akan mendapatkan tadi kehidupan dan kesembuhan. Amin. 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 Saudara, saya bilang apa? Manusia roh ini perlu dikasih makan. Saudara lahir baru kapan? Titik? Kalau saya ingat, saya lahir baru itu, saya umur 18 tahun. Saya lahir baru itu tahun 89, umur 18 tahun. Tapi jiwa saya, tubuh saya sudah umur 18 tahun. Bisa ngerti, saudara? Makanya kenapa orang Kristen menjadi orang Kristen yang pecundang, jadi orang Kristen gak sejati, jadi orang Kristen yang up and down, biar ya kalau diskotik mah biar bagus. Nah kalau hidup kita biar repot, saudara, bikin sakit mata. Oke? Tapi mari, kalau saudara memberikan makanan kepada tubuh saudara, itu harus rutin supaya saudara kuat dan sehat. Berapa kali saudara memberi makanan kepada rohani saudara? Saudara bilang, seminggu sekali. Kalau dia manusia tubuh, dia udah mengap-mengap, saudara. Dia udah di ICU. Karena dia gak dikasih makan. Makanya kenapa jadi orang Kristen, kita seringkan jadi orang Kristen yang kalah. Jadi orang Kristen yang tidak menang atas kehidupan ini. Padahal kata firman Tuhan, apapun yang terjadi, kalau kamu punya Yesus, kamu akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Amin. Kekuatan baru ini di mana? Ya itu kalau engkau
dengan sesuatu yang terbaik. Perhatikan firman. Karena itu makanan kita. Tadi apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ini saat ini sedang bicara mewakili Tuhan untuk saudara. Tangkap ini saudara. Amin. Melotot saudara. Jangan. Itu memang perjuangan. Tubuh saudara, itu tubuh saudara sedang meninabobokan. Aduh enak nih dengerin ibu pendeta itu kan, enak nih kayaknya langsung why gitu kan. Jangan saudara, bangun. Ini waktu yang kau memberikan manusia rohmu makanan yang sebaik-baiknya. Amin. Amin. Supaya apa kita menerima tadi kehidupan dan kesembuhan. Amin. Amin. Saudara mau sembuh, banyak orang sakit hari-hari ini. Tadi saya ditelepon sama Bu Gemlica. Saya sangat tahu ya, dengan kita kena kanker payudara stadium 3. Terus sudah mau masuk kemoterapi ke-6, tapi dia berontak. Kenapa berontak? Ya karena sakit. Tapi saya kemudian mendengar beberapa hamba Tuhan Billy Lantang, kemudian Bapak Philip Mantopang, juga dia ternyata kena kanker. Kankernya nggak main-main, saudara. Tapi kenapa mereka sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menang atas sakit penyakit? Mereka memperhatikan firman. Dia melawan. Makanya kata kalau Yesus waktu di percobaan di atas bukit kan 3 kali ya. Saudara makanya harus hafal ayat. Perhatikan ayat, hafal ayat, dan lakukan ayat itu. Bukan cuma sekedar didengar, bukan cuma sekedar kita tahu, tapi perhatikan, renungkan firman Tuhan itu, supaya ketika ada masalah, saudara bisa bilang sama iblis. Ketika engkau lemah, engkau tahu ayat-ayatnya. Saya waktu itu masih di Cianjur. Di Cianjur pun nyincet. Kalau Jakarta kan ada jalan menceng. Dan kalau saya Cianjur nyincet. Nah, menceng sama saudara. Dari Cianjur, kota Cianjur, saudara pernah ke Cianjur? Belum pernah, kasihan ya loh. Main kali-kali ya. Dari Cianjur 30 kilo saudara ke Cibeber. Kampungan ini. Beda. Saya orang kampung saudara, tapi nggak kampungan. Tidak kamu seupai. Sorry. Mari kita cek. Jangan-jangan saudara ada yang di sini kaya apa kota? Dari luar Jakarta. Jakarta. Tapi sorry ya kalau suka buang sampah sembarangan, kamu seupai. Lah iya benar. Kalau suka buang ludah sembarangan, kampungan. Kamu seupai. Kalau suka pipis sembarangan, maaf bapak-bapak. Kampungan bilang gini karena tong pipis sembarangan. Saya dari kampung. Tapi mari kita belajar hidup tidak kampungan. Ya. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jaga kebersihan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lanjut lagi saudara. Sebelum saya akhiri, saya mau kasih saudara ilustrasi. Di sana dikatakan obat cadul, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat itu jika hatinya gembira. Nah, kalau kita memperhatikan firman, saudara punya firman, saudara akan terus bergembira. Itu efek saudara, akibat. Nah, kebanyakan orang Kristen suka fokus sama sembuhnya. Manjur, obat yang manjur, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita terlalu fokus dengan obatnya, sembuhnya. Kita nggak fokus, kita fokus dengan hati yang gembira, nggak fokus dengan obatnya. Obatnya itu apa? Firman Tuhan. Saudara harus suka firman Tuhan. Ketika saya di Cibeber, ini yang saya bilang. Saya selalu ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 50. Dalam masa sengsaraku, janji-janji itu yang menghidupkan aku. Orang bilang, mana mungkin kamu bisa ke Jakarta? Mana mungkin kamu bisa ke Tangerang? Kata mami saya udah ngomong kan berkali-kali, gak apa-apa saya ngomongin lagi. Kata mami saya waktu itu, saya umur 26 tahun, umur 27 tahun, belum menikah, belum punya pacar, tidak laku. Bukan saudara ya, tidak sembarangan, enak aja. Gak boleh sembarangan, kita kan milik Tuhan ya. Karena mami saya bilang gini, kalau ke Jakarta dapetin orang Jakarta, kalau ke Bandung dapetin orang Bandung, kalau ke Medan dapetin orang Medan, lalu berjadok melulu di Cibeber dapetin apa? Adik saya dari belakang tukang ojek. Saya bilang, masa tukang
ojek. Tuhan Yesus memang cinta segala bangsa. Tapi nggak gitu juga kalian, gitu kan? Tapi saya selalu bilang, ketika orang bilang tidak mungkin kamu bisa keluar dari Cibeber, kamu juga lulusan S3, bahasanya 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab. Itu bisa bahasa Inggris, gimana mau laku? Tapi saya selalu bilang, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Yes. Saya selalu katakan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Saya mau selalu memperhatikan firman, serius dengan firman, dan saya akan lihat kehebatan Tuhan dinyatakan. Amin. 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 Amin, saudara. Saya Amin. kalau mau cerita kesaksian 5 kaset bolak-balik saudara kurang. Saking banyaknya. Orang bilang, kok bisa tinggal di Tangerang? Bisa. Saya sekolah saudara SPP nunggak melulu. Bukan karena mami saya nggak punya duit. Zaman dulu kan nggak ada M-Banking. Wesel 10 hari darah Yesus. Mami saya, papi saya itu dia kan pengen jadi camat tuh papi saya. Dia gaya anak camat, kan calon, bukan camat. Tidak jadi camat, kecomot saudara. Ya, tapi saya bilang, mami, udah waktunya bayar. Iya, papi itu kan ada di daerah, jadi memang agak sulit. Jadi saya selalu kalau bayar SPP kan telat. Saudara, ada cuma 7.500. Zaman dulu itu amat, ibu tahu berapa? Saudara, tapi saya selalu bilang, Tuhan, ya kita belajar satu ayat aja dulu ya. Paling tidak ketika saudara hadapi masalah-masalah di depan sana sebentar, situasi-situasi yang tidak enak, situasi-situasi yang membuat saudara lemah, selalu katakan tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Yes. Amin. Amin. Jadi waktu, emang bisa nanti anak lu sekolah di sekolah bagus? Saya bilang tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Emang lu bisa tinggal di kota? Bisa. Tuhan Yesus memang lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, kota kecil saudara, kampung. Tapi dia melayani di mana? Di Yerusalem. Si anak lahir di Cibeber, dibesarkan di Cibeber, gede di Lipo Karawaci. Menikmati kota itu saudara. Orang bilang, nak kontrak? Ya dulu saya kontrak. Kontrak. Sampai habis semua. Tapi saya nggak keluar duit saudara. Saudara udah pernah ke Amerika? Ada ibu-ibu sombong banget, saya udah ke Amerika 2 kali. Terus saya bilang, Bu, ibu ke Amerika pakai duit sendiri? Lah iya nggak bisa duit tetangga. Enggak, maksud saya kalau duit sendiri bocor sudah mau. Iya lah, mahal. Kamu udah pernah ke Amerika? Belum sih, saya bilang gitu. Dengar Bu, orang Amerika Tuhan kirim buat saya, bayar semua tagihan, bayar semua rumah yang saya sewa dari A sampai Z, ratusan juta. Itu orang Amerika Tuhan kirim. Saya nggak perlu ke Amerika. Amerika memberkati kami. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang yang memperhatikan firman itu tidak ada yang sia-sia. Yes. Anak itu sekolah di mana? Saya cuma udah ngomong ini, tapi saya cuma ingin membangun saudara. Ketika saudara punya mimpi, untuk orang-orang yang memperhatikan firman, perhatikan ini saudara. Saya selalu bilang tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Nanti anak saya itu kan saudara sekolah di Harapan Bangsa, salah satu sekolah termahal di Tangerang. SPP-nya 8 tahun yang lalu 3.750.000 per bulan. SPP SMA. Yang satu saya bilang dia ambil Cambridge 6 juta sebulan. Tuhan Yesus kita hebat. Kok bisa Bu? Ibu nggak main ceret? Bapaknya ngajar di situ. Loh, caranya Tuhan kan bisa apa saja kan? Tidak mempermalukan. Yes. Gaji beres, bersih, tetap masuk. SPP nggak usah bayar. Haleluya. Untuk orang-orang yang memperhatikan firman, selalu ada kehidupan Amin. dan kesembuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Udah ya? Udah belum? Dia kayaknya udah pada apa, tapi pada serius sih. Serius. Amin. Tapi mari, saya hanya ini, yuk kita perhatikan firman. Saya cuma hidup hanya karena firman Tuhan. Orang bilang tak mungkin, lu bisa. Betul. Dulu kontrak. Tapi sekarang puji Tuhan, kami punya rumah sendiri. Kalau beli 3-4 M atau 4-5 M.
Bili ko para sertifikat kasih langsung rumah punya. Di mana dari mana itu orang rumah bisa ada di Pokal? Orang Amerika memberkati kami. Hanya apa? Modal selalu memperhatikan firman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, merenungkan firman siang dan malam. Dan saya serahkan kepada pemimpin masjid atau kepada pengurus. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku mengerti-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk saya akan berdoa. Angkat tanganmu. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu di tempat ini. Ampuni kami kalau kami seringkali menyepelekan, tidak serius dengan firman. Kami tahu hidup kami hanya karena kemurahan. Tapi Tuhan, firman-Mu sudah Hamba-Mu sampaikan. Ya kiranya kami semua yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang serius memperhatikan firman, dan mereka menikmati apa yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan dan kesembuhan. Tubuh jiwa roh kami diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba melepaskan berkat untuk anak-anakku yang mau serius melakukan, serius memperhatikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupmu akan menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Berarti melalui dengan firman Tuhan setiap hari ini, mari kita mau siapkan korban syukur kita naikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan Yesus memberkati. Itu pengumumannya untuk ibadah yang akan datang. Kita sebulan yang akan datang ya ketemunya itu tanggal 8 April 2026 akan dilayani Pastor Redemption Sidabaru. Mari teman-teman ajak teman-teman kita yang lain untuk datang bersama menikmati hadirat Tuhan tempat ini. Itu tidak sering ya, kita itu 2 minggu sekali. Mari jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amen. Seperti yang Ibu Anda bilang juga. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini nanti dengan kasih Kristus Ibu Anda dalam doa berkat. Tapi sebelumnya bersama ya Bu ya. Kita naikkan pujian, segala pujian, segala Salam puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
kembali. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, belas kasihan. Kami mendengar ada berita-berita yang tidak menyenangkan. Kami memohon belas kasihan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Biar kiranya mereka boleh takut akan Tuhan, mengasihi. Mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang benar-benar melakukan setiap apapun yang sudah ya Tuhan diperintahkan sebagai para pemimpin bangsa ini. Mereka berlaku benar, berlaku jujur, berlaku takut akan Tuhan. Kami memohon belas kasihan, berikan kekuatan kesehatan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta dengan jajaran, para wakil menteri yang Tuhan, dan juga semuanya diberkati. Kuasa bekerja, aliran kuasa bekerja di negeri ini Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami hanya bisa berseru. Biar kiranya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia kondusif, Indonesia aman. Meskipun dunia sedang perang, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, Engkau lihat ada di negeri ini. Dan kami akan melihat tangan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan berlaku atas kami. Khususnya ya Tuhan, untuk manajemen grup Barito Pasifik, owner kami Bapak Prayogo Pangestu dan keluarga serta direksi dan jajarannya. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin di perusahaan kami ini juga ke dalam tangan. Biar kiranya Engkau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, bisa memberkati setiap karyawan-karyawannya, setiap kebijakan-kebijakan perusahaan ini, semuanya diberkati Tuhan ya, dengan hati yang bijak. Untuk Bapak direksi kami, untuk Bapak owner kami, Bapak Prayogo Pangestu, semuanya boleh merasakan kebijakan-kebijakan yang baik untuk kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kekuatan kesehatan, berikan pertolongan sukacita untuk keluarga, untuk setiap apapun yang mereka kerjakan dan usahakan. Setiap proyek-proyek mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2. Kami menyerahkan umat-umat di dalam tangan. Kami mau menjadi orang-orang yang serius, lebih serius lagi memperhatikan firman. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang ke depan, tetapi kami tahu setiap orang yang memperhatikan firman, dia akan mendapatkan kehidupan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan umat, cukupkan dengan cara yang ajaib. Apapun yang mereka sudah kerjakan, lakukan. Apa yang mereka tabur, itu yang mereka tuai. Diberkatilah setiap orang-orang mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik. Kalau Engkau yang memulai, Engkau yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Persekutuan ini bukan sekedar mengumpulkan anak-anak Tuhan, tapi persekutuan ini boleh menjadi berkat kesaksian, membawa banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati Ibu Titi, berkati setiap orang pengurus-pengurus, berkati setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, besar kecil, apapun yang mereka sudah kerjakan. Tuhan memberkati, balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus. Kami membawa Ibu Sumi yang dalam masa pemulihan pasca operasi. Mari Tuhan, biar kiranya Ibu Sumi meskipun tidak mendengar firman Tuhan pada saat itu, tapi kiranya Kau pakai kami untuk menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan, menguatkan itu dia, untuk dia lebih serius lagi memperhatikan firman. Maka ada kehidupan dan kesembuhan secara total, pemulihan yang luar biasa ada atas untuk Ibu Sumi. Pakai kami Tuhan untuk menjadi kesaksian, memberkati pribadi ini. Kau cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan keperluannya, bahkan kesembuhan secara sempurna Engkau berikan hidup Ibu Sumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap obat-obatan, dokter, suster, siapapun yang merawat, diberkati Tuhan, diurapi dan menjadi kesaksian. Ibu Sumi sembuh, dia boleh menyaksikan kehebatan-kehebatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami memang tidak sempurna, tetapi Engkau tahu hati kami.
Kami hanya berharap sungguh kepadamu, bergantung penuh kepadamu, percaya kepadamu, dan kami akan melihat kebahagiaan yang luar biasa. Kau memberkati kami Tuhan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan doa kami. Mari angkat tanganmu dengan iman. Aku melepaskan berkat. Terimalah berkat yang luar biasa. Diberkatilah kau di ladang, diberkatilah kau dalam pekerjaan, diberkatilah kau dalam usaha, diberkatilah kau dalam rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah tadi engkau masuk ke tempat ini, dan diberkatilah sebentar kau keluar dari tempat ini. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang menjadi bagian hidupmu. Kau tidak akan turun, tapi kau akan terus naik. Kau tidak akan menjadi ekor, tapi kau akan menjadi kepala. Kau tidak akan meminjam, tapi kau akan meminjamkan kepada banyak orang, karena kau hidup diberkati Tuhan berkelimpahan. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita. Kita siap menjadi mempelai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih pelayanannya Pak. Ini